Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmatnya kepada kita dan senantiasa melindungi kita dari godaan setan yang terkutuk. Tidak lupa juga salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya beserta sahabatnya. Semoga kita mendapat syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Nama saya Ihsan Budi Prasetya dari kelas 10 IPS 1. Hari ini saya akan menyampaikan materi ceramah mengenai tema pemuda yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemuda Islam adalah benih-benih awal yang tumbuh mengulur asa ke langit-langit harapan, menabung bekal yang diperlukan untuk akhirat nanti di masa depan. Dalam perjalanannya banyak sekali godaan yang menghampiri mereka sehingga mereka jatuh ke dalam janji-janji manis dunia. Sementara sebagian kecil dari mereka terus tumbuh dalam ketaatannya beribadah, maka usaha dan takdirlah yang menjadikan kita termasuk kelompok yang mana. Ada hadis dari Nabi Muhammad SAW. Ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam naungannya. Pada hari tidak ada naungan sama sekali kecuali naungannya. Dan seorang pemuda yang tumbuh dalam keadaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menjelaskan betapa sangat pentingnya Islam kepada hal-hal yang mengantarkan kepada seorang pemuda muslim, dan menjelaskan keutamaan besar bagi seseorang yang memiliki sifat seperti hadis tersebut. Syekh Salim Al-Hilaili menyebutkan, hadis ini menunjukkan keutamaan pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah sehingga dia selalu menjauhi perbuatan maksiat dan keburukan. Selanjutnya, Imam Abdul Ulal Al-Mubarakfuri berkata, dalam hadis ini Rasulullah SAW mengkhususkan penyebutan seorang pemuda karena usia muda adalah masa yang berpotensi besar didominasi oleh hawa nafsu yang disebabkan kuatnya pendorong untuk mengikuti hawa nafsunya pada dirinya. Seorang pemuda maka dalam kondisi seperti ini untuk berkomitmen dalam ibadah atau ketaatannya kepada Allah lebih sulit, dan ini menunjukkan kuatnya nilai ketakwaan dalam diri orang tersebut. Dalam hadis lainnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala benar-benar kagum terhadap seorang pemuda yang tidak memiliki syabhah. Syabhah yang dimaksud adalah pemuda yang tidak memperturuti hawa nafsunya, dan dengan dia membiasakan dirinya melakukan kebaikan dan berusaha menjauhi keburukan. Maka begitulah pemuda muslim yang Allah Ta'ala cintai, dan ia pandai bersyukur atas nikmat besar yang telah Allah anugerahkan kepadanya, serta dia mampu berperang melawan hawa nafsunya. Karena pada saat masih muda, tarikan nafsu sedang kuat-kuatnya menjerat seorang manusia. Ini tentu merupakan hal yang sangat sulit dan berat. Maka wajar jika kemudian Allah Ta'ala memberikan balasan pahala dan keutamaan yang besar baginya. Tentu saja usaha yang dilakukan dalam upaya menjaga diri tetap dalam koridor yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala itu tidak mudah.
gak mudah kayak membalik telapak tangan, kayak gak mudah gitu ya. Karena gangguan akan terus datang silih berganti hingga akhir hayat seorang mukmin. Dalam surat Al-A'raf ayat 16 dan 17, Iblis menjawab, "Karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, belakang, kanan, dan kiri mereka, agar mereka dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan dari mereka bersyukur." Nauzubillah min zalik. Iblis telah bersumpah untuk menjerumuskan manusia ke dalam lubang-lubang kesesatan. Iblis senantiasa dengan tekun dan bersabar, perlahan namun pasti membujuk dan menjerat manusia ke dalam perangkat tipu dayanya. Terlebih lagi para pemuda tuh yang sedang tumbuh dengan sekuat tenaga. Syaitan pasti berusaha menggagalkan mereka untuk menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Tuhannya dan menjadi pejuang pembela agama ini. Sehingga banyaklah pemuda yang terperosok ke dalam perangkap-perangkap iblis tersebut. Nauzubillah min zalik. Lalu siapakah di antara kita yang dapat menjalani setiap perintangan, tumbuh menggapai ridhonya, sehingga kita menjadi para pemuda yang dicintainya? Maka waktu saat ini kita harus manfaatkan sebagai sarana investasi amal, baik perjuangan maupun persiapan bekal untuk kembali ke kampung halaman yang abadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Tidak akan beranjak kaki anak Adam pada hari kiamat dari sisi Robnya sampai dia ditanya tentang 5 perkara. Tentang umurnya di mana dia habiskan, tentang masa mudanya di mana dia usangkan, tentang hartanya di mana dia dapatkan dan di mana dia keluarkan, dan yang terakhir tentang apa saja yang dia amalkan dari ilmunya." Hadis riwayat At-Tirmizi. Adapun apapun, kapanpun, dan dimanapun bentuk aktivitas setiap harinya sebagai para pemuda Islam, hendaknya kita siaga dan waspada akan upaya-upaya penjerumusan ke dalam neraka jahanam yang dilakukan oleh iblis laknatullah. Sehingga kita harus terus banyak belajar dan tekun tetap istiqomah di jalannya. Kalau kalian ingin maksiat gitu atau ingin melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, tahan. Kalau bisa jauhi. Dan semoga kita menjadi orang yang dapat mendapatkan kesempatan untuk menjadi salah satu dari golongan yang tadi disebutkan oleh Nabi Muhammad. Mungkin itu dulu dari saya ya. Saya akan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.